Nah, jadi pemerintah Indonesia ini akan membuat NIK, nomor induk kependudukan ya, yang ada di KTP itu sebagai NPWP juga, Mas. Ini bagian dari kesederhanaan administrasi perpajakan. Jangan khawatir sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang punya NIK, ya tentu saja orang punya NIK ya. Benar-benar. Tidak otomatis punya NIK itu sekaligus nanti akan bayar pajak. Hey Sobers, kembali lagi bersama kita di podcast Beruga, berbincang di ruang pajak ya. Kali ini yang akan memandu acara pada siang hari ini yaitu saya Edu bersama dengan Mas Hardono selaku penyuluh perpajakan di KPP Pratama Mataram Barat. Ya, kali ini kita ngobrolnya supaya santai karena kita berdua juga udah dilakukan tes antigen dan sama-sama negatif ya Mas ya. Mungkin ada baiknya kita lepas masker dulu supaya lebih nyaman ngobrolnya. Gimana kabarnya Mas Hardono? Alhamdulillah sehat, baik dan semangat. Ya. Gimana Mas Edu? Sama? Baik juga saya. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang baru mau diangkat nih Mas sama Direktorat Jenderal Pajak nih Mas. Kita kan akan ada rancangan undang-undang atau RUU yang akan membahas tentang beberapa aturan baru, Mas ya. Nah, jadi pemerintah Indonesia ini akan membuat NIK, nomor induk kependudukan ya, yang ada di KTP itu sebagai NPWP juga, Mas. Dan ini merupakan upaya untuk memperkuat program reformasi perpajakan kita. Menurut Mas Hardono gimana? Nah, ini sebenarnya bukan sesuatu yang masih menjadi rancangan ya, tapi ternyata sudah diundang-undangkan oleh pemerintah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu masuk di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi rencananya sudah direalisasikan nih oleh pemerintah bahwa NIK ini nanti akan menjadi suatu sarana untuk bisa menjadi wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Nah, kenapa pemerintah membuat peraturan seperti itu? Atau dalam hal ini pemerintah yang sudah disetujui oleh rakyat ya, karena sudah ditandatangani oleh atau disetujui oleh DPR. Dalam hal ini kita harus melihat bahwa ini bagian dari kesederhanaan administrasi perpajakan. Karena ini mengintegrasikan antara nomor induk kependudukan dengan NPWP. Kalau kita melihat dari sisi orang yang belum punya NPWP, memang ada kekhawatiran seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi orang yang sudah punya NPWP, maka kita akan melihat bahwa kita akan berpikir, wah, dompet saya tebal nih, ada KTP, ada NPWP, ada SIM ya kan. Benar. Ya, kalau misalnya dompet kita cuma satu kartu aja kan kira-kira kan lebih simpel gitu ya. Iya benar Mas. Maka orang yang punya NPWP atau sudah punya KTP, kenapa kok saya nggak pakai NPWP atau KTP saja sebagai satu cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari segi orang yang sudah punya NPWP, maka ini lebih simpel. Ya, tapi jangan khawatir terkait dengan orang yang sudah atau belum punya NPWP ya, itu jangan khawatir. Nanti ada peraturan yang lain. Sorry saya potong Mas, tapi pertanyaannya nih Mas, apakah otomatis bahwa orang yang punya KTP nih ya, udah punya KTP kan, otomatis dia harus bayar pajak nih, aku udah punya KTP, atau gimana sih Mas itu? Nah, ini memang kekhawatiran bagi semua orang yang mendengar berita ini ya, isu ini ya. Dan jangan khawatir sekali lagi kepada seluruh masyarakat Indonesia yang punya NIK, ya tentu saja orang punya NIK ya. Benar-benar. Tidak otomatis punya NIK itu sekaligus nanti akan bayar pajak, bukan seperti itu. Tapi dia harus memenuhi namanya penghasilan yang di atas PTKP dulu ya kan. Benar. Setiap orang penghasilan PTKP-nya kan berbeda-beda. Ada yang minimal itu 54 juta setahun. Kalau kita rata-rata
per bulannya adalah 4,5 juta. Jadi kalau orang itu gajinya di atas 4,5 juta barulah nanti dihitung apakah kena pajak atau enggak gitu. Kemudian kalau orang itu punya anak, kemudian sudah menikah, itu akan lebih besar lagi. Kemudian kalau dia pengusaha kena pajak yang bukan pengusaha kena pajak, ya pengusaha biasa yang UMKM ya, UMKM yang dia melaksanakan kewajiban perpajakan yang 0,5% itu, ya minimal dia omsetnya adalah 500 juta setahun, baru dia nanti akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi ada dua ya tadi ya. Yang pertama adalah penghasilan bagi seorang karyawan seorang karyawan di atas PTKP. Yang kedua bagi seorang pengusaha UMKM itu penghasilan atau omset minimalnya adalah 500 juta setahun. Baru dia nanti akan melaksanakan kewajiban perpajakan, membayar pajak. Jadi ketika penghasilannya masih di bawah PTKP, jadi nggak bayar pajak ya Mas ya? Ya, nggak bayar pajak. Secara administrasi seperti itu. Jadi nggak otomatis langsung yang punya NIK langsung jadi NPWP, nggak seperti itu. Tapi kalau sudah punya NIK dan memenuhi batas yang tadi saya katakan, ya segeralah datang ke kantor pajak, melaksanakan kewajiban perpajakan. Langsung mendaftar sebagai wajib pajak, ya, seperti itu. Oke gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin udah punya penghasilan dan sudah punya KTP sebagai bukti kependudukan ya Mas ya. Jadi sudah bisa langsung diaktifkan sebagai NPWP yang tersebut ya Mas ya. Kalau di atas tadi. Iya, kalau di atas PTK. Jadi buat teman-teman nih yang mau mempunyai NPWP untuk keperluan usaha atau apapun atau membayar pajak atau gimana. Jadi nggak usah repot-repot lagi untuk urusan administratifnya karena udah langsung aktif dari NIK-nya ya Mas ya. Ya harus datang ke kantor pajak dulu ya. Oke, itu tentu itu juga maksudnya akan lebih mudah di urusan administratif. Tapi kita nggak perlu menggunakan 2 nomor gitu nih. Istilahnya kayak gitulah. Jadi kalau misalnya datang ke kantor pajak, Pak, nih saya sudah memenuhi batas-batas PTKP, batas-batas tadi omset. Gimana saya supaya menjadi wajib pajak gitu ya? Oh iya Pak, langsung didaftarkan. Kemudian nomornya itu nanti akan nomor yang sama dengan nomor KTP. Ya, istilahnya kayak gitu dengan ya. NIK ya. Jadi nggak usah lagi nanti nyetak kartu NPWP kan, hemat ya kan. Dompetnya juga isinya bukan kartu ya kan, isinya kalau enak kalau itu bisa dompet isinya uang semua isinya bener. Iya. Jangan sampai dompet isinya kartu semua gitu ya. Mau bayar makan pakai kartu kan nggak bisa ya kan. Iya benar-benar. Kartu NPWP mau makan bisa kartu ATM ya. Iya. Ya jadi itu ilmu baru ya buat kita ya. Salah satu informasi dari informasi terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau berkomentar atau mau bertanya atau mau memiliki kritik dan saran bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Ya. Jadi supaya kita tuh juga tahu aspirasi masyarakat kayak gimana ya Mas ya terhadap perpajakan kita gitu ya. Oke, sampai di sini aja Sobers. Sampai jumpa di podcast Beruga selanjutnya. Ciao.